Setahun berlalu kita telah lewati dan di akhirnya kita akan beribadah. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Saya persilakan untuk dalam saat teduh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat memuji dan memuliakan Allah pada sore hari ini. Kita akan memulaikan peribadahan kita pada sore hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan pertolongan kita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan kita dari Allah Roh Kudus yang menyertai pada kita dari awal sampai akhirnya. Amin. Menikmati kasih-Mu. Memandang
indah kami datang ke hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami sangat mengucap syukur atas pertolongan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. 1 tahun yang lalu kami melewati dan hingga sampai pada akhirnya. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri tahun ini. Kami akan mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, jikalau kami ada pada saat ini, itu karena kasih-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami semua. Kami sangat ucap syukur ya Tuhan, sehingga sampai pada detik ini kami masih ada dan menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Kau melayakan setiap kami dalam ibadah kami, sehingga kami dapat menikmati puji-pujian dan persekutuan dan di dalam mendengarkan firman-Mu yang diberitakan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Persilakan duduk kembali. Ayat mas kita terambil dari Amsal pasal 27 ayatnya yang pertama. Amsal pasal 27 ayat yang pertama kita akan baca bersama 2-3. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Hanya Tuhan yang mengenal hati kita. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jiwaku
merasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Pada sore hari ini Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Terlebih kita mengucap syukur jika 1 tahun ini Tuhan telah memelihara kehidupan kita, di mana kita bisa melewati sebuah tantangan yang begitu besar yang telah kita lewati beberapa bulan yang berlalu dan sampai saat ini. Kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, gereja Tuhan sampai detik ini masih ada yang masih belum bisa memulaikan ibadah mereka. Saya persilakan untuk Pak Pangat untuk memimpin di dalam doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada sore hari ini bersama-sama beribadah dalam rangka tutup tahun. Selama 1 tahun kami mengucap syukur, walaupun banyak rintangan, gangguan, cobaan yang kami alami, tapi kami mengucap syukur karena sampai saat ini kami masih Tuhan berikan waktu untuk mengikuti ibadah tutup tahun. Terima kasih untuk semuanya ini. Kami tetap berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu. Ya Tuhan, sebelum meninggalkan tahun ini, jika ada dosa kesalahan, kiranya Tuhan yang mengampuni, menyucikan hati pikiran kami, sehingga kami tidak lama lagi meninggalkan 2020, kami akan masuk di tahun yang baru. Biarlah kami juga memiliki hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara yang kami cintai. Selama ini kami tetap berdoa, biarlah Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan kabinet-kabinetnya, berdoa untuk MPR, DPR, berdoa untuk para gubernur, bupati, camat, lurah, RW maupun RT di seluruh Indonesia ini. Kami mohon Tuhan tetap berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, khususnya masih menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, kami tetap memohon, jika Tuhan berkenan melalui para pejabat-pejabat pemerintahan kami, Tuhan berikan hikmat sehingga vaksin yang akan dibagikan boleh terlaksana dan untuk mencegah COVID-19 yang merajalela ini. Untuk itu kami serahkan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan dan kuasa Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk TNI Polri, berdoa juga untuk para medis, baik dokter, perawat, dan lain-lainnya. Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kebijaksanaan, Engkau juga memberikan hikmat, Engkau juga lindungi mereka karena mereka jerih lelah untuk membantu COVID-19 ini. Untuk itu kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan, dan Tuhan memberikan kesehatan kepada para medis yang ada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan para jaksa, hakim yang menangani kasus yang ada di seluruh Indonesia. Khususnya kami melihat bersyukur karena banyak teroris yang tertangkap dan negara kami dalam keadaan aman. Kami sungguh mengucap syukur bila Tuhan memberkati mereka yang bertugas untuk menghadapi banyak masalah yang ada di negara kami ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya di seluruh Indonesia yang mengadakan ibadah tutup tahun, buka tahun besok. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat-jemaat yang ada di negara ini. Kami berdoa juga untuk para hamba-hamba-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kebijaksanaan, hikmat, sehingga apa yang dilakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Akan ada beberapa gereja-gereja yang belum bisa mengadakan ibadah Tuhan melalui online yang disampaikan kepada mereka. Biarlah Tuhan Engkau juga yang akan memberkati, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi mereka yang tidak bisa beribadah. Demikian yang beribadah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga luputkan dari segala sakit penyakit, luputkan dari virus yang ada di Indonesia ini, sehingga mereka boleh tetap mengucap syukur, dan tahun depan mereka juga boleh hidup bersama dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan para hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat Tuhan, baik di kota-kota besar, desa-desa, biarlah Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi mereka yang menderita sakit, baik yang kena COVID-19, baik mereka yang sakit karena penyakit lain-lain. Biarlah Tuhan memberikan tetap kehadiran, kekuatan iman, tetap berserah pasrah kepada Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu juga yang menderita sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan jamah satu persatu, Tuhan sembuhkan seperti Tuhan menyembuhkan kami. Terima kasih. Itulah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan ajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kerajaan jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan percakapan kita pada sore hari ini terambil dari surat Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri
dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian bacaan percakapan. Mari kita mempersiapkan dan kita mendengarkan firman Allah. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan
berkhawat bagi firman yang diberitakan pada malam hari ini, sehingga dalam hari-hari kehidupan kami bukan hanya mendengar, tetapi kami berjuang bersama dengan firman-Mu ya Bapa. Kami lemah, kami terbatas. Karena itu kami membutuhkan suara-Mu, firman-Mu dan pimpinan Engkau. Dan Kau memimpin menuntun kami melalui firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan jemaat, mengakhiri tahun ini ada 2 berita yang didapatkan, dan Bapak Ibu mungkin sebagian sudah dengar, mungkin belum, gitu ya. Karena itu dukungan di dalam doa untuk putra pertama daripada almarhum Bapak Musa, yaitu Bapak Yosua, yang harus menjalani operasi sebab beliau terjatuh dari lantai 2. Ceritanya bagaimana saya tidak bisa menceritakan, gitu ya. Tapi dukungan di dalam doa yang akan operasi tulang pinggul dan punggung, begitu ya. Jadi doakan keluarga, doakan beliau yang sudah siap untuk operasi itu dengan biaya yang tentunya besar. Kemudian yang kedua, doakan untuk keluarga daripada Bapak Simon, Bendahara Umum Simojo, yang hari ini juga ia berduka cita sebab mamanya, ibunya, gitu ya, dipanggil Tuhan. Beberapa waktu mertuanya, sekarang mamanya. Dan kedua kita ini didukung di dalam doa untuk keluarga Ibu Musa Suryadi dan juga untuk keluarga Bapak Simon. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita di malam hari ini hendak mengakhiri ya 2020, sekalipun masih panjang waktunya, masih ada beberapa jam ke depan begitu. Mari kita melihat bersama-sama bahwa kita ini bisa berencana, membuat rencana apa saja kita bisa, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi ada satu pribadi yang menentukan rencana-rencana itu. Yang kita percaya pribadi itu adalah Allah. Bapak Ibu, kalau di awal 2020 atau di akhir 2019 lalu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua pasti punya rencana demi rencana, punya harapan demi harapan yang akan terjadi di 2020, yang akan kita lakukan di 2020, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Baik Bapak Ibu, putra putrinya, siapapun itu memiliki rencana-rencana. Bahkan gereja kita pun punya rencana Bapak Ibu di sepanjang 2020. Yang saya masih ingat adalah bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara, di 2020 harusnya ya ada ibadah padam. Kemudian komisi wanita akan refreshing ya Bu ya, ke Kediri kalau tidak ke Blitar. Kalau ke Blitar naik kereta api, sebab banyak yang belum pernah naik kereta api teman saya, gitu, ya. Kalau ke Kediri mau ke kampung Anggrek, mau ke kampung Korea, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, itu rencana, ya. Kemudian Bapak Ibu, ulang tahun gereja pun Bapak Ibu dan saudara-saudara akan kita rayakan tidak seperti yang sudah kita rayakan kemarin, begitu ya. Semua sudah direncanakan, diprogramkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ternyata apa boleh dikata, rencana untuk naik sepur kereta itu tidak jadi. Harus sepur-sepur aja sendiri di rumah masing-masing kan begitu, ya. Rencana mau ke kampung Korea itu juga tidak jadi. Harus nonton Korea sendiri di rumah kan begitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada banyak rencana yang sudah kita susun pastinya di 2019. Tetapi ternyata masuk bulan ketiga 2020 sudahlah ya
kandaslah rencana demi rencana kita, terutama Bapak Ibu dan saudara-saudara yang harus melibatkan banyak orang, yang harus membawa kita pergi dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya cukup jauh begitu ya. Dibatasi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sudahlah, ada yang terlaksana, tetapi banyak juga yang tidak terlaksana. Bukan gereja kita saja, bukan saya saja, tapi Bapak Ibu tentu kalau diingat-ingat iya ya. Ada yang terlaksana, tapi banyak juga yang tidak terlaksana. Ya, rencana mau ke Taman Safari juga tidak jadi akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Komisi Wanita kayak sakit, ya, banyak refreshingnya. 2020 harusnya tahun wanita ini, ya, tapi juga tidak bisa jalan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekali lagi, banyak ada yang terlaksana, tapi banyak juga yang tidak terlaksana. Lalu kita menghibur diri kita, ya, kita menghibur diri kita. Tidak cuma aku yang mengalami, semua mengalami. Tidak cuma negeri kita yang mengalami karena pandemi ini, begitu ya. Tapi hampir semua negeri mengalami. Nah, itu sebuah penghiburan bagi kita, menghibur diri sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bicara tentang rencana itu bagus. Rencana itu perlu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, perlu. Dan di tengah rencana itu pasti membutuhkan yang namanya faktor pendukung. Faktor pendukung. Saya sempat mendengar rencana kaum wanita kalau ke Blitar naik kereta, begitu ya. Tapi kalau ke Kediri akan menggunakan mobil pribadi dan melibatkan kaum pria. Rencananya dulu begitu. Nah, ini namanya faktor pendukung. Bisa berangkat ke Kediri kalau ada yang ngantar, yaitu kaum pria. Nah, ini faktor pendukungnya kan begitu, ya. Ada faktor pendukungnya. Kemudian kita bisa membuat acara-acara. Ada faktor juga pendukungnya siapa? Ada biayanya, faktor pendukung dari sebuah acara. Ada pula pelayan-pelayannya atau orang-orang yang terlibat untuk mempersiapkan acara demi acara tersebut. Seperti hari ini saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, bisa terlaksana ibadah tutup tahun ini karena ada faktor pendukungnya. Tadi siang Bu Agus selaku psikosumsi begitu ya, sudah bertandang ke Pandaan untuk mengambil sesuatu yang nanti dipersiapkan untuk kita semua nikmati, kan begitu. Ada faktor pendukungnya, Bu Agus pendukungnya. Yang diambil itu pun begitu ya, memerlukan pendukung lainnya, yaitu apa? Biaya yang kita kumpulkan sama-sama selama beberapa bulan ke belakang. Faktor pendukung itu perlu dalam sebuah rencana. Kita membutuhkan faktor pendukung dalam rencana-rencana kita. Bisa bicara tentang biaya, bisa bicara tentang pelayannya atau orangnya, begitu ya. Bisa juga bicara Bapak Ibu dan saudara-saudara kalau kita hari ini mau pergi-pergi. Rencana kita mau pergi ke daerah ini, ke daerah situ, begitu ya, atau luar kota ini, begitu ya, atau luar pulau ini, begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara hari-hari ini. Faktor pendukung kita selain biaya, itu juga bicara tentang diri kita sendiri, yaitu fisik. Kalau sudah flu, jangan coba-coba pergi sampai jauh-jauh, gitu ya. Nanti dicegat tengah jalan, perkara hanya perkara flu saja jadi masalah. Jadi ada faktor pendukung fisik ini harus betul-betul sehat bugar gitu, ya. Jangan sampai kita tertolak hanya karena kita sedang flu, masuk ke negeri atau masuk ke daerah orang. Rencana itu perlu yang namanya faktor pendukung. Dan faktor pendukung tidak pernah salah Bapak Ibu dan saudara-saudara, harus ada di sana. Yang salah adalah kalau kita ini terlalu mengandalkan faktor pendukung ini. Kita terlalu mengandalkan uang, kalau tidak ada uang tidak jalan. Ada uang tidak ada manusia yang melakukannya, tidak ada pelayannya lah.
Begitu ya. Kita terlalu mengandalkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kita anggap mampu dan mampu. Faktor pendukung memang perlu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita terlalu mengandalkan sampai kita lupa bahwa ada tangan pengasihan daripada Allah yang memberkati rencana demi rencana kita, itulah yang salah. Kita hanya mengandalkan orang atau manusia, kita hanya mengandalkan biaya atau uang, kita hanya mengandalkan ini itu, begitu ya. Tapi kita tidak pernah lupa, ya, kita lupa bahwa ada satu pribadi, yaitu tangan pengasihan daripada Allah yang memberkati rencana demi rencana kita. Ini yang jangan sampai kita lupakan Bapak Ibu. Keterlibatan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari saya mengajak kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Saya akan membaca, Bapak Ibu silakan ikuti dalam hati. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala kantung dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini ada di antara ajaran-ajaran khusus Tuhan Yesus kepada para muridnya, yang diantaranya nanti Bapak Ibu silakan baca begitu ya, dari ayat 1 sampai 11, nanti dilanjutkan ayat 22 sampai ayat yang ketiga, yang ke-34. Di antaranya takut kepada Allah, takutlah kepada Allah, dapat membunuh secara fisik tapi juga dapat melemparkan ke dalam neraka, gitu ya. Kemudian di antara juga adalah betapa berharganya jiwa manusia. Ada lagi yang dikatakan di antara perikop sebelumnya itu bahwa siapa yang mengakui Allah di hadapan manusia maka ia akan diakui di hadapan malaikat. Siapa yang menyangkal maka ia akan disangkal juga di hadapan malaikat, dan sebagainya dan sebagainya. Nanti bicara juga tentang kekhawatiran. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di perikop yang sudah kita baca ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang ketamakan dan kekhawatiran. Tamak dan khawatir di ayat yang ke-15. Melalui perumpamaan yang dia gambarkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang kaya panen berlimpah, ya. Kemudian dia membuat pertimbangan Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang akan aku lakukan dengan panen yang berlimpah ini, ya. Sedangkan tempat untuk menyimpan ini sudah terlalu sempit, apa yang aku lakukan? Dan pertimbangannya membawa
Ia untuk merombak tempat itu menjadi lebih luas lagi sehingga hasil panen melimpah itu masuk ke tempat itu, ke lumbungnya itu, ya. Dan ia menyimpan di sana. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padaku banyak barang, tertidur bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Apa yang salah di sini? Bukankah itu miliknya sendiri, dia rombak lumbungnya, panennya, hasilnya sendiri dimasukkan di sana? Ya sudah sewajarnya dia pun akan berkata pada dirinya, ayo nikmatilah ini semua. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada keegoisan seorang manusia di sana, ya, seolah-olah ia ini bisa mengatur, menguasai, bahkan mengontrol waktu, hari, situasi dan kondisi dengan hasil panennya itu, dengan apa yang dia miliki itu, dengan apa yang ada dan sudah disiapkan di dalam lumbungnya itu. Seolah-olah dengan itu semua dia bisa mengatur kehidupannya. Dia bisa mengatur dan menguasai kehidupannya dengan apa yang sudah disiapkan di dalam lumbungnya. Mari kita lihat di ayat yang ke-20. Tuhan berfirman kepadanya bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak saya mau katakan seperti ini. Inilah letak ketidakmampuan manusia, yaitu melawan kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa melawan Bapak Ibu? Kita berencana ini, tapi kehendak Allah berkata itu. Siapa bisa menolak? Siapa bisa melawan? Tidak ada yang bisa, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah ayat di ayat yang ke-20 itu, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu? Kau tidak akan bisa menikmati, orang lain yang akan menikmati. Inilah letak ketidakmampuan manusia, yaitu melawan kehendak Allah yang digadang-gadang, yang dijaga-jaga, bahasanya orang Jawa kan begitu, ya. Yang diidam-idamkan, yang diimpi-impikan, yang direncana-rencanakan dengan detail, bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Allah sudah menghendaki yang lain, lenyaplah sudah semuanya. Di sini letak ketidakmampuan kita untuk melawan kehendak Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran, ketamakan, lupa Allah. Khawatir, tamak, lupa Allah. Keberhasilan demi keberhasilan kita Bapak Ibu bukan hanya karena sekali lagi faktor pendukung kita, bukan hanya karena ada biaya, bukan hanya karena ada orang yang mendukung kita, bukan hanya ada peralatan, bukan hanya ada ini dan ini, tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah juga karena ada faktor pengasih daripada Allah. Jangan pernah lupakan itu. Biaya boleh ada, orang yang boleh siap, fisik boleh kuat Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi mari jangan pernah melupakan Allah yang ada di dalam kita. Jangan pernah melupakan ada Allah. Jangan pernah membanggakan faktor-faktor manusiawi kita. Kalau Allah sudah berkehendak yang berbeda dengan rencana kita, apalah arti faktor, apalah arti orang-orang yang kita andalkan, apalah arti biaya-biaya yang sudah kita persiapkan. Ada Allah
memberikan pengasihan dan kasih-Nya kepada kita, yang memberkati, yang memimpin, yang menuju rencana kita. Manusia, kita bisa berencana, tetapi Allah lah yang menentukan rencana demi rencana itu dapat berjalan atau tidak. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan pernah melupakan Allah dalam setiap perencanaan kita. Kalaupun ternyata didapati rencana-rencana kita itu ternyata tidak berjalan sesuai harapan, atau gagal, atau tidak sama sekali bisa berjalan, ada yang namanya pengertian, pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita dapat paham dan untuk kita bisa tahu mengapa tidak bisa berjalan, mengapa terjadi kegagalan, dan mengapa tidak berhasil sesuai dengan rencana-rencana kita. Allah memberikan pengertian, Allah memberikan pemahaman kepada kita. Sekali lagi, jangan pernah melupakan Allah dalam setiap rencana-rencana kita. Mari saya mengajak kita membuka di dalam Amsal pasal 27 ayat yang pertama tadi yang sudah kita baca sebagai ayat emas begitu ya. Kita baca bersama-sama kembali. 2, 3. Janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi nanti malam saja. Setelah selesai ibadah ini saja, kita tidak pernah tahu. Kita sudah berencana nanti malam akan seperti apa, akan bagaimana. Kalau rencana itu dapat berjalan, bersyukurlah kepada Allah, ada Allah. Kalaupun tidak dapat berjalan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah akan memberikan pengertian kepada kita. Kenapa sampai tidak berjalan? Esok, dikatakan sudah 2021 nanti. Pukul 00 lebih 1 gitu ya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Akankah kita sehat sepanjang 2021? Karena kita menerima lemah secara fisik tubuh karena penyakit. Akankah kita berhasil sepanjang bulan-bulan di 2021? Atau kita mengalami kegagalan-kegagalan, kita beruntung atau kita rugi, gitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan mengalami bahagia, tidak pernah sedih, atau kita akan mengalami kesedihan yang berlarut-larut, gitu ya. Kita tidak pernah tahu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ada Allah yang sudah mengetahui segala sesuatunya tentang kita. Dan Allah akan memberikan pengertian demi pengertian kepada kita. Karena itu, janganlah bermegah dengan apa yang kita dapat, yang kita punya, yang kita bisa, yang kita miliki. Itu hanya faktor pencukup. Allah lah yang menentukan. Libatkanlah Allah dalam segala perencanaan demi perencanaan kita. Ingatlah 2020 ini banyak hal yang sudah kita rencanakan yang tidak dapat berjalan. Banyak hal yang sudah kita siapkan yang pada akhirnya belum dapat kita laksanakan. Banyak hal yang sudah kita idam-idamkan, banyak hal yang akan menjadi kebanggaan kita. Tapi ada juga bukan malah membanggakan, tetapi membanggakan, memberikan bersedih. Dan kita mengalami sebuah kegagalan. Tidak akan ada yang pernah tahu
bisa melibatkanlah Allah, dan Dia akan memberi kita pengertian demi pengertiannya. Jangan pernah lupakan Allah. Satu ayat lagi di dalam Yakobus pasal keempat, ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama kembali. Yakobus pasal yang keempat ayat ke-15. 2, 3. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Libatkanlah Allah, dan kau akan beroleh pengertian daripadanya. Berhasilkah atau gagalkah pengertian itu, Allah akan berikan kepada kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah. Seperti halnya 2020 ini, bukankah kita mampu melewati masa-masa susah dan sulit yang dikatakan pandemi? Bukankah kita bisa sampai di penghujung tahun ini? Kalau bukan Allah yang mampukan kita, lemahlah kita sudah. Mungkin kita tidak di sini, tapi kita berlarut-larut dalam kesusahan dan kesulitan kita sendiri. Tapi ada pengertian yang dari Allah, ada pemahaman yang daripada Allah yang Dia berikan kepada kita pribadi lepas pribadi dengan cara-caranya sendiri. Ada kekuatan dan ada kemampuan yang membawa kita hampir 11 bulan mampu ada dalam kondisi yang seperti ini. Jangan menyerah. Di 2020 kita mampu, karena 2021 yang kita tidak pernah akan tahu akan seperti apa. Tetap jangan menyerah. Bukankah Allah tetap ada dan Allah beserta dengan kita. Allah tidak pernah janjikan, bukan? Kita berhasil melulu. Allah tidak pernah janjikan, bukan? Kita akan tersenyum bahagia selalu. Allah juga tidak pernah janjikan, bukan? Jalan kita akan baik, tidak pernah mengalami masalah. Allah tidak pernah janjikan itu. Malah melalui Kristus kita tahu, pikul salib, kesusahan itu ada, sedih itu ada, bergumul itu pun iya. Tetapi bukankah penyertaan, kekuatan dan topangannya itu ada selalu bagi saya dan kita. Jangan menyerah seberat apapun. Ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua, yuk sama-sama jalan dengan Tuhan yang menguatkan kita di 2020 dan yang pasti akan tetap menguatkan kita di 2021 nanti. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jangan menyerah, jangan putus asa. Allah beserta dengan kita senantiasa. Mari kita berdiri dan kita ada di dalam doa bersama dalam pujian malam hari ini. Tuhan tak pernah
kiranya Tuhan izinkan melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami di sepanjang tahun ini. Bukankah itu juga bagian daripada Ia masih mengasihi kita, maka Ia mengukur kita dan menyadarkan kita tentang apa yang sudah tidak berkenan dalam diri kita kepadanya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Akan baikkah kondisi kita, atau mungkin masih dalam kondisi buruk seperti hari-hari ini. Tetapi bukankah Allah akan terus menunjukkan kasih dan pimpinannya dan menyisipkan penghiburan dan penghiburannya kepada kita. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap percaya pada pimpinannya, tetap dekat dengan Dia dalam kesedihan dan kesendirian kita. Tak banyak orang yang tahu tentang keadaan kita. Tak banyak orang yang dengar tentang keluhan-keluhan kita. Tak banyak orang yang dapat mengerti kondisi dan keadaan kita. Tapi bukankah pribadi Allah itu tahu tentang keseluruhan keadaan kita. Pengharapan itu akan ada di dalam Dia, kekuatan itu akan ada dari Dia, kemampuan demi kemampuan itu berawal daripada Dia. Mari terus dekat dengan Dia, melibatkan Dia senantiasa, dan pengertian itu akan diberikan kepada kita, sehingga tetap dimampu-mampukan kita berjalan, tersenyum sekalipun hati pedih, tetap kuat tegak berdiri sekalipun beban itu masih juga berat. Dia yang memampukan kita, Dia yang memberi pengertian demi pengertiannya kepada kita, Dia yang menghiburkan kita. Jangan menyerah. Ibu berkumpul untuk suaminya, bapak-bapak yang berkumpul untuk istrinya, orang tua yang berkumpul untuk putra-putrinya. Tetap kuat. Dia tetap memberikan kekuatan dan penghiburannya kepada kita. Dia tetap memberi kepupangannya kepada kita. Tetap dekat, berseru, mengacu kepada Dia. Dan mari nikmati pimpinannya. Mari alami kekuatan dan penghiburannya. Mari merasakan pemeliharaannya. Dan mari menikmati berkat-berkatnya yang terselip bagi kita. Tetaplah berjalan bersama dengan Allah untuk tahun-tahun berikut.
duduk dalam satu bangku bersama kita, duduk dalam satu ruang gereja. Terima kasih sapaan demi sapaan. Terima kasih senyuman sekalipun terselip di balik masker. Terima kasih untuk tangan yang rindu untuk berjabat, tapi terbatas untuk berjabat. Terima kasih untuk kebersamaan 2020 ini. Dan mari tetap kita bersama untuk 2021. Sekarang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bukankah Allah tetap menyertai kita? Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk bersama kami ini. Kami mengucap syukur ya Allah. Dimampukan kami ada bersama dalam ikatan satu keluarga dalam Kristus Yesus. Terima kasih dalam keterbatasan kami di masa pandemi ini, dengan jarak yang memisahkan kami dalam satu bangku dalam ruang gereja ini, dengan masker yang menutupi senyuman kami, dengan tangan yang terbatas untuk menjabat tangan. Terima kasih sapaan-sapaan yang bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebersamaan ini. Dan kami tetap memohon, tetap bersama kami di 2021 nanti ya Bapak. Dalam keterbatasan mungkin yang kami tidak tahu sampai kapan kami bisa normal kembali ya Bapak, dalam beribadah, dalam bertemu, berjumpa, kumpul, tetapi dalam kebersamaan kami. Tuhan, terima kasih Kau tetap menguatkan sampai dengan hari ini seluruh jemaat-Mu. Dalam mereka diam, dalam mereka bergumul, dalam mereka menghadapi perkara-perkara dan masalah, Kau mampukan mereka. Terima kasih untuk yang sudah mendapatkan kelegaan, dan terima kasih untuk mereka yang tetap mendapatkan pimpinan sekalipun kelegaan itu belum mereka jumpai apa-apa, tapi kekuatan itu tetap ada pada setiap mereka. Tuhan tetap menguatkan, Tuhan tetap menghiburkan, dan Tuhan tetap memimpin ayah hidup mereka. Tetap mampu menjalani esok hari, tetap mampu ya Allah menjalani aktivitas sehari-hari mereka, dan tetap dekat kepadamu di tengah beban berat yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman malam hari ini yang menyadarkan kepada kami bahwa pada titik tertentu Tuhan kami tidak dapat menolak kehendak Engkau. Karena itu kami mau melibatkan Engkau dalam perkara-perkara, dalam rencana-rencana kehidupan kami. Dan biar pengertian itu Engkau berikan kepada kami, sehingga dalam keadaan gagal berhasil kami dapat tahu apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, dan terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada yang pujian, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya terima kasih Tuhan, sampai detik ini Engkau masih melihat kehidupan kami semua. Dan terima kasih dari awal peribadatan kami hingga puji-pujian dan firman yang telah kami dengarkan. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani tahun yang akan mendatang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan kami yang telah berikan di hadapan-Mu. Kiranya Kau menyucikan persembahan kami sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bila persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada di dalam usaha pekerjaan mereka. Kiranya Kau terus memberkati dan setiap apa yang mereka butuhkan, sehingga apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka di dalam keluarga, Engkau yang memberkati dan mencukupkannya ya Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita untuk berdiri, kita akan mengakhiri peribadatan kita pada sore hari ini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah.
syukur, kami mengucap syukur malam hari ini. Mari ya Allah, Kau yang akan memberkati dan memimpin hari-hari kehidupan seluruh dan jemaatku. Yang hari ini aja hadir berhimpun bersama-sama dalam ruangan ini, maupun mereka yang hari ini tidak ada bersama-sama dengan kami, yang lemah, yang sakit secara fisik, mereka Tuhan beri mampu dan beri kuat tetap melihat kebaikan Engkau di tengah penderitaan sakit penyakit mereka. Bahkan mereka yang lemah dalam kerohanian mereka Tuhan, karena pergumulan benar-benar menindih akan kehidupan mereka. Ya Tuhan, penghiburan dan kekuatan, pencerahan dinyatakan kepada setiap mereka, saudara-saudari kami jemaatku. Dan mereka boleh tegak kembali ya Tuhan, melihat, merasakan dan mengalami kekuatan yang membangkitkan mereka dan membawa mereka kembali pulang kepada Engkau. Yang sedang berduka, sedang bergumul dengan hidup mereka, mereka sedang berputus asa, disambung kembali akan pengharapan mereka di dalam Engkau ya Allah, mendapatkan kesegaran demi kesegaran, pemulihan demi pemulihan daripada Engkau sendiri, air yang hidup itu. Terima kasih Allah, terima kasih. Dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu malam hari ini sebelum mengakhiri 2020 dan akan memasuki 2021 bersama dengan seluruh orang-orang yang mereka kasihi, suami istri mereka, putra putri, cucu dan menantu mereka, bahkan kerabat yang mereka ajak bersama-sama tinggal dimanapun mereka hari ini ada, di luar kota ya Tuhan. Mari pimpin dan memberkati senantiasa dari kehidupan setiap mereka. Dikuatkanlah mereka, bahkan dimampu-mampukan mereka untuk menjalani hari-hari kehidupan di tahun yang baru nanti. Dan kami mengakhiri tahun ini dengan sebuah kelegaan bahwa penyertaan Allah begitu nyata sepanjang tahun ini, bahwa pemeliharaan Allah kami nikmati hari lepas hari, bahkan pimpinan demi pimpinannya kami alami hari lepas hari. Kami bersyukur dan kami mengakhirinya ya Bapa, dan memulai hari esok tetap bersama dengan Allah kami, Allah Sang Immanuel itu, Allah yang menyertai, Allah yang memelihara, Allah yang memimpin, Allah yang mengampuni, dan Allah yang menegur kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu, yang sudah memimpin kehidupan kita di tahun ini, dan yang tetap kita percaya akan memimpin kehidupan kita di tahun esok. Kasih karunia daripada Dia akan memimpin kehidupan kita. Penghiburan daripada Dia akan menguatkan kita. Pemeliharaan daripada Dia akan mencukupkan kita. Terimalah berkat daripada Allah Tritunggal. Dari malam hari ini